Berbahagia, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya tadi kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat kembali berkumpul di ruangan atau di aula ini dalam rangka kegiatan lanjutan pasca yang diikuti oleh pembukaan di DGTK Kendari beberapa hari yang lalu, dan ini adalah suatu yang luar biasa karena dari 9 orang yang ikut kemarin dari Kabupaten Bitung hanya 2 sekolah yang diambil, termasuk salah satunya kita di sini, dan ini laporannya sampai di pusat. Dan kegiatan ini mari kita ikuti bersama karena bukan saja di daerah tapi langsung dinilai oleh pusat. Karena kegiatan kemarin dari kita mungkin hari ini yang kedua kalinya, dan siswa juga sudah berlangsung 2 kali juga. Sesudah ini Perbukan akan membuat laporan secara tertulis maupun online, akan membuat laporan terpusat. Mudah-mudahan sekolah kita akan dinilai oleh pusat sebagai fasilitas daerah, khususnya bimbingan dan tersedia. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak kami persilakan ke membahas materi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 18 Buton dan juga Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Buton beserta seluruh Dewan Guru, staf tata usaha SMP Negeri 18 Buton yang sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, khususnya guru-guru yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah untuk memimpin doa pada pagi hari ini kita sendiri, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Materi hari ini itu tentang bangun kolaborasi. Mungkin kita sudah dengar bahasa bangun kolaborasi, tetapi seperti apa bentuknya, apalagi di sekolah kita ini sudah ada aturan baru yang mana Permendikbud nomor 11 tahun 2025 adanya perubahan. Sementara di materi ini yang paling kita dapatkan belum terintegrasi dengan aturan yang ada. Jadi nanti kita akan bahas secara mendalam bagaimana itu bangun kolaborasi. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita bermain game dulu sebelum kita mulai, karena mungkin Bapak Ibu tadi di kelas sudah jenuh dengan menghadapi siswa, dan untuk
kita melatih konsultasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya berikan instruksi dulu pada Bapak Ibu. Yang pertama, instruksi gerakan yang saya berikan. Kalau saya bilang tangan ke depan, instruksinya semua ke depan gua. Tetapi kalau saya bilang instruksi tangan ke atas, tangan ke atas. Kalau saya bilang putar, ikuti instruksinya. Dengan satu catatan bahwa kalian perhatikan instruksi saya, bukan gerakan saya. Bisa dipahami? Instruksinya ya instruksi saya, bukan gerakan saya. Kalau nanti kalian tidak konsentrasi, maka kalian akan salah. Jadi kalau tangan ke samping seperti ini, tangan ke depan, tangan ke atas. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu silakan berdiri dulu untuk relax, supaya kita relax dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oke. Kita mulai. Tangan ke atas. Ini tangan ke atas, diputar-putar. Ya, diputar-putar mulai, diputar. Stop. Ya, ternyata ada yang putar. Berarti tidak dengan instruksi saya. Ya, kembali lagi. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Diputar. Stop. Misalnya diputar, berarti kurang konsentrasi. Jadi kalau saya bilang ulang tangan saya berputar, Bapak Ibu selesai instruksi stop, jangan lihat gerakan saya. Jadi kita berulang sekali lagi. Ya. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Diputar, stop. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ya, tepuk tangan habis dulu. Ya, ini melatih konsentrasi kita. Mungkin Bapak Ibu nanti selama di kelas banyak ada situasi. Jadi pada pagi hari ini, halo. Ya. Hai. Ya, belum konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Next. Oh, ada nemo. Saya lupa. Ya, sebelumnya Bapak Ibu ada beberapa yang saya sampaikan. Mungkin saya minta dari Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mengalami situasi khususnya dalam mengajar dalam kelas untuk menceritakan bagaimana kondisi yang ada di kelas, yang ada beberapa item itu. Mungkin salah satunya ada siswa yang mengantuk dalam kelas, mungkin ada yang pernah mengalami. Saya minta partisipasi Bapak Ibu, siapa pernah melihat siswa yang mengantuk dalam kelas bisa menceritakan bagaimana situasinya pada waktu itu. Ada Ibu? Bapak Ibu? Ada yang tidak mencatat mungkin siswanya bisa diceritakan di pada waktu di kelas? Tidak ada? Siswanya mencatat semua? Ada? Bisa diceritakan Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi pemateri bertanya, adakah dari sekian guru saat mengajar ada siswa yang mengantuk? Kalau saya pernah mengalami, apalagi jam terakhir. Kalau kita menjelaskan, ada saja itu tapi semua ada siswa yang mengantuk. Jadi saya itu triknya Pak, mungkin ini salah atau bagaimana. Setelah sudah mengantuk, saya langsung panggil namanya, misalnya Budi. Budi kenapa mengantuk? Tidak tidur tadi malam. Jam berapa tidurnya? Tidak sudah mengantuk. Karena saya sudah dibuka. Karena juga saya ulangi penjelasan saya kasih pertanyaan.
misalnya sesudah menjelaskan, saya kasih pertanyaan sama siswa yang mengantuk. Tujuan saya supaya dia tidak mengantuk, supaya dia berkonsentrasi. Jadi itu saja yang penyampaian dari saya. Mungkin ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu. Oke, itu tadi keluhan dari guru mata pelajaran. Mungkin dari wali kelas. Ya, apalagi sekolah kita sudah terkenal. Wali kelas mungkin ada yang ingin berbagi cerita. Siapa wali kelas? Angkat tangan. Ibu Maya, wali kelas. Sudah pernah berbagi cerita tentang situasi sebagai wali kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan sekali semester ini saya baru belajar menjadi wali kelas. Alhamdulillah. Banyak tantangan yang sangat saya banyak tantangan intinya. Banyak anak-anak wali saya yang intinya macam-macam karakter yang saya hadapi, entah itu kehadiran, entah itu bolos atau malas. Mereka sangat membantu saya bagaimana cara saya untuk menghadapi mereka, anak-anak tersebut. Namun alhamdulillahnya siswa-siswa ini masih bisa saya tangani. Namun penanganan saya yaitu saya tetap berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dengan baik, tidak dengan terutama anak-anak tersebut jangan kita berkomunikasi atau tata cara bicara kita itu jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Seperti contohnya kata-kata yang membuli atau kenapa kamu bisa begitu, atau bagaimana bisa kamu terlambat seperti itu. Kata nada saja itu mereka sudah tersinggung. Jadi intinya kita lembut. Istilahnya nada itu sangat penting. Nada bicara kita itu sangat penting terhadap anak-anak itu. Jangan sampai ada nada keras. Nada keras itu mereka sangat tidak suka. Itu terutama yang mereka inginkan. Karena kalau nada kita keras, pasti itu mereka tidak suka sama kita, sama guru tersebut. Jadi itu nada kita, intinya nada bicara kita sama anak-anak tersebut. Terima kasih. Aplaus dulu. Iya, itu tadi sudah mendengarkan dari guru bidang studi, wali kelas. Mungkin satu lagi saya minta khususnya guru piket yang hari-hari menangani siswa. Satu orang, mungkin ada kesediaan dari Bapak Ibu, mungkin dari Pak Jamudi. Selama ini sudah pernah jadi guru piket, Pak? Ya, bisa menceritakan bagaimana situasi pada waktu itu Bapak sebagai guru piket. Oke, terima kasih untuk kesempatan itu kepada saya. Untuk pengalaman saya yang di waktu menjadi guru pikir pada setiap selasa ini, yaitu pengalaman untuk dari siswanya. Siswanya ini diajarnya sudah berbunyi berkali-kali, mereka tetap santai di depan kelasnya ataupun dalam kelasnya. Dan tetap santai ini kalau seorang diri menjadi seorang pikir, kemungkinan tidak berbuat apa-apa, hanya menonton dan melihatnya. Jadi kalau untuk solusinya, kira-kira saya tidak mungkin ada solusi tanpa ada temannya. Ya, solusinya harus ada teman, supaya bisa anak-anak
bisa terkumpul untuk mengikuti apel tersebut. Olehnya itu mungkin solusi paling terbaik harus ada kerjasama antara guru pikir pada waktu hari. Saya kira itu saja yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, betul. Oke, kita sudah mendengarkan tadi dari guru bela studi, guru pikir, dan wali kelas. Dan semua itu perlu namanya kolaborasi. Jadi semua situasi masalah tidak bisa kita hadapi dengan sendiri. Di sini mungkin, oh ya, tadi saya hanya minta 3, ada guru BK, tapi kita lanjut saja. Nah ini, mengapa kolaborasi penting? Itu kolaborasi berbentuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap guru. Kolaborasi ini juga berperan dalam membentuk senjana pencapaian dan kesempatan antar murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Nah ini, kita perlu kolaborasi antara guru pikir, wali kelas, guru BK, itu perlu sekali. Kalau tidak ada kolaborasi, masalah itu tidak bisa atasi. Apalagi di sekolah kita ini, tingkat kenakalan anak sangat sudah luar biasa sekali. Jadi perlu kolaborasi dari semua pihak, kemudian studi. Jadi kolaborasi sangat diperlukan sekali. Lanjut. Ini peranan guru BK dan peranan guru BK dan guru kelas. Ini salah satu studi sekolah yang dikatakan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid dalam menciptakan lingkungan kerja kolaboratif. Guru BK atau personal sekolah serta guru mata pelajaran, guru kelas merupakan salah satunya tidak terpisahkan saling berintegrasi secara signifikan, memiliki dampak terhadap fasilitas perkembangan murid secara optimal. Jadi bagaimana siswa mau berkembang kalau itu masalah hanya tampung sampai guru dan studi, tidak diserahkan ke wali kelas dan tidak berkoordinasi dengan guru BK, masalah itu akan berlarut-larut dan semakin hari semakin bertambah. Jadi kita perlu koordinasi antara guru pikir. Kalau guru pikir biasanya masalah kedisiplinan. Nah ini bisa dilihat. Pada guru kelas, peran utama pelajaran yang mendidik mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sementara guru BK perannya yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi ini peran utama. Guru kelas ini bukan guru seperti BC, guru yang mengajar di dalam kelas. Jadi selanjutnya kebutuhan kolaborasi membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial emosional dan perilaku murid. Kalau untuk guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Maksudnya begini, jadi ketika ada siswa mengenai masalah belajar khususnya dalam kelas, kalau memang guru BK studi sudah tidak mampu, bisa berkonsultasi dengan guru BK. Nanti guru BK akan membuatkan satu layanan bagaimana cara supaya anak itu bisa terselesaikan masalahnya. Itu ada treatment, ada metode khusus guru BK melalui pendekatan sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Jadi saya sampaikan kepada guru dan studi, sering-sering berkoordinasi dengan guru BK atau guru wali yang sekarang ada guru wali. Kalau memang itu masalah sangat perlu diselesaikan masalahnya atau dipercepat masalahnya, bisa berkomunikasi langsung supaya kita bisa selesaikan masalah tersebut. Terus sumber kerjasama. Nah ini orang tua, kepala sekolah, guru mapel, pihak kelas sekolah yang terkait. Nah, ini guru kelas, orang tua, guru BK-nya, pihak terkait lainnya. Kalau
yang mendukung dan holistik untuk guru kelas, sementara untuk guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bahan dari proses perkembangan itu. Next. Nah ini, manfaat kolaborasi. Membantu murid menjaga masalah secara lebih efektif dan holistik. Kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal. Jadi masalah itu kita identifikasi dulu. Jangan langsung teleponin. Anak ini mungkin dia memang nakal, jangan langsung teleponin. Tetapi kita lihat dulu latar belakangnya dulu. Harus punya data. Kita khususnya kami guru BK koordinasi dengan guru bina studi dalam pelajaran Inggris seperti apa, terus bagaimana kondisi dengan keadaan anak itu di rumah, itu saya koordinasi dengan wali kelas. Wali kelas mungkin yang lebih, apalagi sekarang sudah ada guru wali. Ini harus data. Jadi guru BK sekarang itu berbeda seperti dulu. Kita itu menunggu data dari laporan guru bina studi, wali kelas, dan berpikir. Kalau dulu kita masuk di kelas, itu sering banyak interaksi dengan siswa. Jadi kita tahu siswa ini bagaimana dari raut wajahnya dan perilakunya kita sudah tahu karakternya. Kita bisa lihat. Tapi sekarang kita sudah jarang berinteraksi dengan siswa. Dan khususnya berbeda harus menerima laporan. Menunggu, sifatnya menunggu. Tetapi saya kemarin karena beberapa hari saya tidak laporan dari kelas, akhirnya saya buat inisiatif sendiri, membuat rekapan tatap muka untuk guru bina studi. Karena yang rekap catatan siswa itu adalah wali kelas kehadirannya. Nah, sementara kita tidak tahu siswa ini, kita belum ada laporan berapa kehadirannya. Kalau ada data yang sudah diberikan oleh wali kelas ke guru BK, insya Allah kita akan tidak lanjuti masalah kehadirannya. Jadi bukan hanya bisa, tapi perlu data, berikan data, fotokopi atau tampil. Sampai kali ini siswa ini sudah beberapa kali tidak masuk jam kelas. Kita sebagai guru BK akan menindaklanjuti, akan memproses, mengikuti sesuai dengan nanti kita akan bahas bagaimana alur penanganan siswa tersebut. Nah, identifikasi dan permasalahan. Ini bisa kita lihat identifikasi masalah. Murid menjadi kunci bagi guru untuk menentukan penanganan mandiri atau kolaborasi PUK BK 2016. Kalau dalam program BK ini sudah termuat dari di PUK BK 2016 ini, itu program daripada BK, semua sudah lengkap administrasinya berdasarkan PUK BK 2016. Bisa next. Nah ini yang perlu kita cermati. Yaitu ini bahasa istilahnya BK. T1 universal secara umum. Kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif dan tidak teraturan perilaku. Ringan seperti gangguan kecil di kelas. Ini biasanya ketika guru yang sedang mengajar. Ini biasanya. Jadi ini bisa dikategorikan juga ada risiko tinggi. Ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, kebutuhan dan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi kalau bicara karir ini yang di kelas 9, guru di kelas 9, tapi yang bicara ini ketidakhadiran. Banyak siswa kita ini mungkin yang sering alfa. Sampai hari ini yang saya bukan data. Bagaimana kita mau menindak siswa itu kalau kita hanya kalau bisa ya hanya bisa, tetapi data. Jadi guru BK itu perlu data, bukti fisik supaya kita bisa tidak lanjuti. Nanti saya akan berkoordinasi dengan guru wali atau guru wali kelas. Tapi kan yang mencatat semua tentang kehadiran siswa itu adalah wali kelas. Jadi wali kelas itu yang melaporkan ke guru BK bagaimana yang lagi kita tangani, koordinasi. Makanya dulu dinamakan kolaborasi.
Begitu juga dengan guru bidang studi, guru piket bisa menyampaikan masalah itu ke wali kelas, atau memang sudah tidak ada wali kelasnya, bisa langsung ke guru BK. Tetapi guru BK tetap tidak melepas koordinasi dengan guru wali dan guru bidang studi. Terus data yang kedua, ini murid dengan usia yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Biasanya ini murid yang tidak merespon intervensi satu itu, yang seperti pelawak segala macam itu tidak merespon. Perilaku gangguan berulang seperti pelanggaran aturan kelas, bolos, prestasi akademis menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Kecemasan sosial, kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya, dan tidak mampu mengelola stres atau konflik secara produktif. Ini yang banyak dihadapi kita punya anak. Apalagi anak-anak kita ini belum lama juga ini sering memukul orang-orang yang di luar. Itu belum lama juga kejadiannya. Itu kalau sudah ada orang yang di luar itu yang tidak dikenal, itu anak-anak kita itu dia tanya, kalau dia tanya dia panggil teman-temannya, pukul. Itu pernah terjadi. Tapi alhamdulillah masalah itu bisa kita selesaikan untuk ada kepala sekolah juga, dan kita melibatkan berkolaborasi dengan Kantimas, Babinsa untuk persoalan anak-anak kita ini. Terus yang ketiga, murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Nah ini biasanya siswa gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi, atau PTSD, masalah perilaku berat, agresi, impulsif, outburst emosional, ketimpangan pelajaran yang parah, atau gangguan yang psikologis, trauma dalam atau masalah sosial ekonomi yang signifikan, pengabaian dan kekerasan rumah tangga, hambatan budaya dan kriminalisasi sistematik. Ini kalau sudah pada tataran ini ketiga ini, mau tidak mau guru BK kemungkinan harus melakukan referral, alih tangan kasus. Jadi kalau sudah kita tidak mampu tangani, apalagi persoalan masalah ini depresi yang sangat berat, itu kita perlu kerjasama atau kolaborasi dengan, atau langsung kita alihkan ke psikiater, karena mereka yang bimbingi, yang bisa membantu ini. Halo, aduh kurang semangat. Halo, ya. Lanjut, indikator semuanya kolaborasi dalam penanganan masalah. Ini masalah berulang atau kronis, masalah yang terus berulang meskipun diberikan intervensi ke-1, 2, perilaku anak murid terus muncul meskipun sudah ada penguatan positif di kelas. Ini yang sering terjadi di guru bidang studi. Sudah diingatkan, jangan ribut, jangan sudah kelas. Ini diulang terus sih. Diulang siswa mengulang terbiasa, mengulang lagi sudah diingatkan, diulang lagi. Ini perlu harus penanganan siswa tersebut. Kalau sudah seperti ini, harus secepatnya dilaporkan ke guru BK supaya kita lihat kenapa si anak ini tidak dalam kelas, kenapa anak ini sering membolos, kenapa anak ini sering tinggalkan kelas. Kita tanya latar belakangnya, apakah memang dia tidak suka masuk pelajaran atau tidak suka dengan gurunya. Ini harus kita tahu. Kalau guru itu harus menanya ke siswa, pasti siswa menjawab tidak. Coba dibuat di guru BK, coba kita masuk, kita dalami masalahnya, nanti dia akan bercerita. Oh Pak, saya tidak suka sama gurunya. Kenapa? Ya karena bahasanya saya tidak suka. Kita telusuri ternyata ada bahasa guru menyampaikan yang membuat siswa tersinggung. Hanya itu mau masuk, maksud ada yang lain. Itu ada beberapa siswa yang seperti itu. Tapi coba kita masuk, kita berikan sedikit pencerahan ke siswa itu dengan berbagai strategi.
nanti siswa sendiri yang mengatasi masalahnya. Lama-lama dia sadari dirinya sendiri. Memang terkadang siswa itu karakternya berbeda-beda. Kita tidak tahu, jangan sudah polis siswa itu. Ih, kamu ini sering bolos. Apalagi kalau kita ada siswa yang kita betah, itu dia doang. Dia tidak akan mau ikut lagi pelajaran itu. Kalau siswa sudah senang dengan pelajaran itu, dia kalau disuruh keluar, dia tidak akan keluar. Karena dia cinta. Bagaimana kalau sudah cinta itu? Sesuatu itu bisa diperlukan segala-galanya. Toh, Pak Jamudin? Seperti Ya seperti itu. Jadi kalau sudah siswa dan cinta dengan pelajaran kita, biar bapak ibu suruh dia keluar, jangan keluar. Iya, ini seperti itu. Jadi perlu namanya inovasi dalam pembelajaran. Dan saya juga banyak belajar, banyak membaca juga melihat, dan sering juga observasi kemarin dulu, itu bisa lihat bagaimana sih guru mengajar dalam kelas. Oh ternyata seperti ini. Nah itu namanya harus ada namanya supervisi kepala sekolah supaya dimasukkan guru ini. Apalagi anak-anak kita sekarang ini sudah menguasai gadget. Mereka lebih cenderung ada yang lebih paham cepat. Kalau kita ngomong dia sudah tahu. Banyak terhadap anak-anak yang punya kecerdasan dan rata-rata. Kalau ketika kalian memberikan materi, itu saja dia bosan. Dia cuma belajar. Ya sampai Bapak Ibu bisa temukan di kelas sama seperti itu jangan langsung jalan, cuma perbaiki inovasi pembelajaran seperti pembelajaran sekarang itu diapresiasi. Kita berikan materi yang khusus supaya dia tidak merasa bosan. Yang kemarin itu sudah pelajari gaya belajar siswa, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan asesmen terutama dari gaya belajar siswa, mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Nanti dari situ kita akan bisa lihat hasilnya. Masalah perubahannya ada yang kehidupan murid. Masalah yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid seperti akademik, sosial, emosional, atau bahkan kehadiran mereka di sekolah. Contoh, kecemasan tinggi yang menyebabkan nilai turun dan murid menarik diri dari teman-temannya. Ini ada kecemasan itu berbagai faktor yang melatar belakang anak bisa dari temannya dibully, bisa jadi diterima dalam sekolah. Terus terjadi pelecehan mengakibatkan siswa tidak akan datang di sekolah. Ini perlu hati-hati Bapak Ibu, khususnya guru agama dan semua guru termasuk saya juga sebagai guru BK. Mari kita memberikan rasa nyaman kepada siswa kita supaya mereka itu mudah untuk mengeluarkan isi hatinya. Karena kalau siswa dia tidak merasa nyaman, dia lain tanya bagaimana dia tidak akan berbicara. Tapi ketika siswa sudah merasa nyaman dengan kita, ibaratnya semua masalahnya apa yang dia rasakan jangan ceritakan. Dia sudah nyaman dengan kita. Tapi kalau sudah tidak nyaman, dia lain paksa tidak akan mau bercerita. Itu yang saya pernah alami beberapa siswa yang baik yang sudah lulus, yang masih sekarang. Saya pernah dapat siswa itu. Dari belakang keluarganya, tekanannya sampai di sekolah. Malah di kelas kadang dimarahi guru, tidak mengerjakan tugas. Padahal dia sendiri sudah berusaha, tetapi tekanan dari keluarga sampai di sekolah seperti itu akhirnya ada yang terlambat, terlambat. Seperti konseling sampai kemarin saya pilih dia waktu itu PPG sebagai siswa untuk konseling. Itu sempat. Dan setelah saya telusuri memang dalam belakang keluarganya sehingga dia jadi terlambat. Dia bangun subuh, tapi anaknya tetap terlambat juga. Nah itu. Terus masalah mulai banyak hari lalu tadi sudah ini. Next. Ada faktor berisiko tinggi. Masalah yang disebabkan oleh faktor berisiko tinggi seperti trauma, kekerasan di rumah, kondisi kesehatan mental berat, atau masalah hukum penanganan membutuhkan pendekatan sistematik yang melibatkan berbagai pihak sekolah maupun sekolah. Contoh murid yang mengalami kekerasan di rumah atau trauma berat mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan mereka di sekolah.
Dan ini sangat perlu kita pahami Bapak Ibu, ketika siswa dia berulang di sekolah jangan langsung dimarahi, jangan. Kita tidak tahu ini anak apakah di rumah dia kurang perhatian atau anak ini memang di rumah sudah tekanan sangat luar biasa sehingga dia berulang sampai di sekolah. Ini juga masalah di rumah dibawa di sekolah, sampai-sampai kadang dia mengganggu temannya. Nah ini, jadi perlu kita harus tahu kondisi siswa perlu, ini bagaimana sebenarnya juga harus tahu bagaimana kondisi siswa, karakternya, baik di rumah maupun di kelas. Kalau guru BK ini sudah tidak masuk dalam kelas, jadi kita tidak tahu karakter siswa ini. Jadi interaksinya sudah kita mencari ada masalah baru berinteraksi dengan siswa. Kemarin baru-baru ya kelas 1 kelas, jika gurunya tidak masuk karena ada masalah, saya coba untuk komunikasikan. Mungkin Pak Febri sudah masuk sih. Ya, itu coba kita adakan konseling kelompok, hadirkan semua siswa yang bermasalah, baru kita berikan pemahaman. Kan siswa ini karakternya sangat berbeda-beda dan kita tidak tahu masalahnya di rumah seperti apa, dibawa di sekolah jadi masalah. Nah, diberikan informasi atau rumah yang lain. Kadang orang tua memiliki informasi penting yang belum diketahui oleh konselor, dan sebaliknya yang diperlukan untuk penanganan lebih efektif. Contoh informasi terkait perubahan perilaku murid yang hanya diketahui oleh orang tua atau informasi dari guru yang membantu konselor dan membuat keputusan yang tepat. Nah ini, jadi informasi kita perlukan informasi dari orang tua. Apalagi siswa kita ini ada yang sudah orang tua yang bertani 1 minggu baru dia pulang ke rumah, sementara dia tuh sampai di dalam rumah itu saya pernah temui. Dia berkunjung siswanya, saya kasih barang, dia masuk tidur. Saya tanya sama orang tua di kebun, mamamu, bapakmu di kebun, kakakmu perantau. Jadi kalau dengan sama siapa? Saya sendiri di rumah. Jadi tidak ada yang perhatikan siswa tersebut. Ternyata siswa ini tidak ketiduran, tidak ada yang kontrol. Kenapa? Siswa tidak punya kesadaran diri tentang pendidikan, mengakibatkan dia terlena dengan pergaulan teman. Teman juga bisa mempengaruhi faktor kebiasaan siswa. Lanjut, kolaborasi memahami ini masalah murid yang lebih baik. Nah ini perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik guru tiket, bidang studi, wali kelas, guru BK. Ini masalah yang paling sangat berisiko sekali, ini bullying. Bullying ini bisa menyebabkan siswa itu bunuh diri karena dia stres berat, ini berbahaya sekali. Apalagi kalau sudah setiap hari dilakukan di kelas atau di luar sekolah, ini siswa ini kalau dia depresi berat bisa berisiko tinggi. Siswa tersebut kemungkinan akan mengakhiri hidupnya. Ini kasihan yang sampai terjadi di sekolah kita. Apalagi kemarin saya hadiri sosialisasi dari tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan itu sangat tinggi sekali untuk Kabupaten Buton. Kasus bullying, kasus kekerasan itu terjadi pada anak-anak. Dan itu ada kejadian di sekolah yang viral kemarin, ada yang sampai itu pernah diungkap oleh saya kemarin dan sampaikan. Itu mereka tangani. Jadi kalau sudah kita bisa tangani siswa, kita bisa kerjasama dengan pihak PPA dan limpahkan kepada mereka yang bisa membantu untuk menangani siswa tersebut. Kita bersurat, yang sekolah bersurat, pokoknya sudah berbeda sudah mengalami seperti ada perubahan, masih mengulang perilakunya itu, tapi perilakunya kita lihat yang bersifat kekerasan, jadi selain melakukan terus itu bisa kita tolong dari pihak PPA. Kerjasama PPA untuk membantu kita coba untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Ini makanya kita perlu namanya kolaborasi, bukan hanya pihak sekolah tetapi pihak luar juga. Kemarin ada perhatian dari kepolisian
Jadi kemarin polisi itu sudah melakukan sosialisasi tentang aura, mungkin saya tidak ikuti kemarin. Jadi ini proses daripada kolaborasi. Di sini referral di sini kalau sudah guru BK ini bisa mengalihkan kasus yang ditangani ke psikolog, dokter ahli. Ini kalau menyangkut daripada siswa dengan masalahnya. Ini tidak ada pada 3 kasusnya. Kalau kasus sedang itu bisa sampai di kepala sekolah saja. Tapi kalau sudah berat itu harus melibatkan dengan pihak lain. Terus selanjutnya dari bawah ini dilihat itu nekat masalah murid. Ini dilihat kalau ringan masih bisa ditangani oleh guru BK, oleh kelas. Apalagi sekarang sudah ada guru wali, bisa itu yang ringan. Guru pikir, tapi kalau sedang masuk kategori berat itu harus bersama dengan kepala sekolah. Jadi guru BK tidak bisa, guru luar kelas tidak bisa, harus koordinasi dengan kepala sekolah. Itu mungkin dilihat alurnya di bawah, bisa naik ke atas. Ini alurnya. Di sini bisa dilihat alurnya. Ada murid bermasalah, itu masalah masalahnya masalah penghadiran, masalah disiplinan, atau masalah akademik. Yang orang tuanya itu bisa dilihat di situ, bisa ditangani oleh guru kelas, guru makan, orang tua. Ini kolaborasinya orang tua, wali, dan masyarakat. Ini bisa kalau kita kolaborasi, tapi tidak tahu juga masalahnya apa. Terus referensinya bukti kehadiran. Ini jadi perlu namanya kehadiran bukti fisik. Jadi tolong Bapak Ibu guru bidang studi maupun wali kelas, ini perlu namanya absen kehadiran siswa ketika kita menangani. Jadi di sini dari bagian ini dilihat murid dapat bimbingan. Bimbingan itu langsung dari wali kelas, tim kesiswaan, bimbingan oleh guru BK atau wali kelas. Dan di sini ada guru wali, sampai ada guru wali, konselor oleh guru BK. Jadi ini adalah contoh atau permasalahan penyelesaian masalah murid yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah di sini referral ke ahli terkait. Kalau sudah di sini berarti kita kasusnya itu sudah berat, harus kita lihat. Kalau memang itu narkoba harus langsung ke BNN atau kepolisian yang menangani. Lanjut. Nah ini mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Bisa kita menggunakan problem solving. Ini pertama, identifikasi masalah. Masalah dibahas oleh guru, orang tua atau staf melalui observasi, screening menyeluruh, kolaborasi mulai dari guru ke sekolah dan orang tua untuk mengumpulkan data. Jadi kita mau identifikasi harus kita lakukan dari guru studi, guru piket, guru maper. Ketika guru BK akan menangani, tapi kalau tidak ada data, bagaimana kita mau bicara? Terus diskusi awal dalam kompresi kasus. Kalau sudah siswanya itu berulang-ulang melakukan tindakan ini terus, mau tidak mau kita harus kompresi kasus. Kita hadirkan seluruh dewan guru. Kalau sudah itu diperlukan dari 1, 2, 3 itu, kalau sudah level itu maka kita adakan diskusi kompresi kasus. Lanjut. Oke, ini kalau kita lihat pembagiannya, ini naik ke atas. Oke, filter 1 ini masalah umum. Masalah umum ini perilaku kelas ringan, keterlambatan siswa, kurang motivasi belajar. Itu bisa berkolaborasi dengan guru. Persoalan ini guru BK, peranan persoalan sekolah membuat kurikulum penjagaan dan pelatihan keterampilan sosial guru seperti hari ini. Terus filter 2 kecemasan sosial berulang
penurunan akademik signifikan. Itu bisa berkolaborasi dengan guru ini di sini ada guru bina studi, wali kelas, guru BK dan orang tua. Peranan peserta sekolah melakukan konseling kelompok kecil, koordinasi dengan orang tua. Kalau sudah kita dapat data tentang siswa, baru kita adakan konseling. Ketiga, depresi trauma, ini proagresif, masalah kesehatan mental serius. Ini harus melibatkan semuanya, termasuk kepala sekolah, orang tua, bahkan dengan pihak lain yang membidangi masalah trauma ini. Bisa kita hadirkan PPA. Nanti PPA memfasilitasi dengan hadirkan seorang psikolog. Itu PPA. PPA itu tugasnya itu dia perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi tugasnya PPA. Jadi nanti bisa kita kerjasama sama PPA. Kalau yang masalah traumatik, ini yang masalah biasanya trauma ini kebanyakan siswa yang dibully. Ini berbahaya sekali. Lanjut. Nah ini jadi semua tindakan kita tadi itu perlu namanya informasi dan tindak lanjut. Bisa dilihat itu setelah 6 minggu tim menilai aktivitas jika tidak berhasil dilakukan eksplorasi kriteria berikutnya atau disesuaikan. Karena ada 1, 2, 3 bisa kalau sudah kriteria kita alihkan laporan atau alihkan kasus. Semua hasil keputusan catatan komunikasi kepada seluruh pihak baik itu guru, kepala dan orang tua itu data-data yang kita butuhkan. Nanti kita serahkan kita alihkan kalau memang itu perlu namanya psikolog, maka kita berikan data-data tersebut atau ke PPA langsung kita berikan data tersebut. Jadi perlu namanya data. Lanjut. Ini perlu sekali terlibatan orang tua. Ini kita jarang ke orang tua ini. Kita undangi Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Karena orang tua tidak datang. Nah ini kita mau tahu ini kenapa orang tua yang tidak datang disurati panggilan. Mungkin ada beberapa guru sudah pernah melakukan panggilan, biar aja orang tuanya. Padahal ini penting sekali loh. Kalau orang tua ini karena data sumber informasi itu kalau di keluarga dari orang tua atau keluarganya di keluarga tersebut itu penting sekali. Itu seperti meningkatkan identitas terkait di rumah, konsistensi di rumah dan sekolah. Ini kita perlu kerjasama dengan orang tua supaya kita mau komunikasikan bagaimana anak tersebut apa masalahnya, kenapa anak seperti itu. Perlu namanya kerjasama dengan orang tua. Terus mengurangi komunikasi atau distraksi terhadap strategi sekolah. Ini sekolah harus melakukan trik-trik tersendiri. Bagaimana ketika menangani kasus siswa, baik itu yang ringan, berat. Nanti mungkin Bapak Ibu, apalagi aturan kita kemarin simpang siur masalah HP. Kemarin itu sudah larang, tapi siswa banyak. Sekarang larang lagi HP. Mudah-mudahan siswa bisa mematuhi aturan sekolah. Tetapi perlu penekanan dari pihak sekolah untuk mengubah orang tua. Kita review kembali aturan itu. Kita revisi supaya ketika kita Bapak Ibu melakukan tindakan di sekolah itu sesuai dengan pegangan aturan sekolah. Jadi kita tidak jangan sampai yang masuk viral lagi deh. Kita pukul siswa. Sebenarnya ada materi yang bagus sekali itu keluar emosi. Bagaimana kita menghadapi siswa ketika kita sudah emosi, supaya kita emosi. Bagaimana strateginya itu ada. Tapi hari ini bukan materi kita tentang keluar emosi. Terus kemudian deteksi masalah dan mengambil keputusan. Ini keputusan yang bersama ini antara guru, seluruh dewan guru dan kepala sekolah. Lanjut. Ini strategi berkaitan orang tua yang berbasis MTSS. MTSS ini bahasa asli, tidak bisa bahasa asli.
Jadi strateginya apa? Memberikan tentang harapan dan perilaku sosial emosi. Mengundang orang dalam kegiatan sekolah seperti workshop, presentasi kelas, menyediakan modul seperti ini. Kalau menyediakan komunikasi ya, kalau kita ini hanya mungkin melalui telepon atau WA, tapi kita belum ada. Saya bertanya Bapak Ibu, sudah ada grup untuk siswa khususnya kelas? Sudah ada? Sudah. Jadi ketika siswa itu tidak masuk di kelas, wali kelas atau guru-guru studi langsung menjapri orang tuanya. Jangan melalui grup, nanti dibaca sama orang tua siswa. Langsung japri ke pribadi orang tua tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah anak itu. Kita perlu proses pencegahan yang sampai berlarut-larut. Ini perlu sekali. Terus komunikasi terjawab tentang perkembangan murid. Mengajak orang tua berbagai observasi dari rumah dan pertemuan komprehensi kasus, memberikan bantuan atau perhatian sikap setelah dipelajari di rumah. Jadi kalau melakukan pelatihan ini ke sekolah, harus mengajak orang tua memberikan pencerahan tentang bagaimana sih anak kita di sekolah ini. Nanti kalau bisa nanti mungkin ada pendapat dulu nanti ketika nanti diundang orang tua, ini bisa menegaskan aturan kita supaya ibu bisa melakukan tindakan terhadap siswa tersebut. Mengundang orang tua dalam penyusunan evaluasi bencana intervensi perilaku, ini biasanya aturan. Aturan ketika kita mau buat aturan di sekolah harus tahu orang tua siswa supaya siswa orang tua tahu tentang aturan sekolah kita. Lanjut. Habis. Ya, Bapak Ibu, ada sedikit mungkin bisa dibagikan kertasnya. Kita mau lihat bagaimana Bapak Ibu melihat siswanya dalam kelas. Jadi saya minta tolong tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatifnya. 5, ada itu, silakan dibagikan. Tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat positif. Dan yang ketiga, tuliskan 1 dari 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatif. Yang keempat juga seperti itu, tapi yang positif. Dan yang kelima, tolong dibuatkan kalimat untuk ini teori dan praksi Freud memecahkan masalah dengan sifat yang ada. Silakan Bapak Ibu. Bisa dilihat. Yang pertama, identifikasi dulu siswanya. Sifat siswa kita di kelas itu apa yang dimiliki? Ada 5 saja atau sampai banyak? Ya, secara umum. Apa yang sifat negatifnya anak kita di kelas selama kita mengajar? Apa yang di kelas selama melakukan tindakan terhadap siswanya sifat apa saja? Terus yang positifnya seperti apa? Setelah itu pilih sifat positifnya yang dari 5 itu 1 dan yang negatifnya dari 5 itu 1. Kemudian rangkaikan dalam 1 kalimat. Ketika sifat negatifnya itu diatasi dengan masalah yang positif. Mungkin seperti itu. Silakan. Yang nomor 3, tuliskan 1 dari sikap siswa memiliki sifat negatif. Dari 5 sikap tadi yang negatifnya ditulis 1 saja. Sifatnya apa? Dari 5 itu tadi. Terus yang positifnya dari 5 itu 1. Kemudian jadikan 1 sifat negatif yang positif dalam 1 kalimat. Mengerti? Iya, bisa masuk bahasa Indonesia. Hanya ini adalah pemecahan masalah. Ketika ada masalah, bisa diselesaikan dengan sifat positif tersebut. Oh iya, sorry, ada buru-buru.
tuliskan, bukan kelebihan hanya. Ini bahasa Indonesia dengan kritis. Ayah, halo. Hai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membacakan hasil dari tulisan Bapak Ibu berdasarkan yang Bapak Ibu tuliskan. Ya, di kelas kalau pokoknya sifat negatifnya siswa, positifnya ditulis secara umum. Nanti pilih salah satu dari sifat tersebut. Setelah itu buatkan kalimat. Ini mengatasi masalah dari sifat yang ada siswa itu. Tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatif. Yang kedua, tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat positif. Dan yang ketiga, tuliskan 1 dari 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatif. Dan yang keempat, tuliskan 1 sikap siswa yang memiliki positif. Dan yang kelima, jadikan 1 kalimat antara positif dan negatif itu. Dari sifat tersebut yang Bapak Ibu sudah pilih, yang 1 negatif dan positif itu dijadikan 1 kalimat. Jadi ibaratnya siswa itu ada masalahnya bolos. Baru yang kali Bapak Ibu pilih kata positifnya bahagia, buat kalimat supaya dia bisa mengatasi masalahnya yang bolos itu jadi bahagia. Mengerti? Dan ini pernah saya terapkan ke siswa. Dan siswa ini namanya teori sama baik, menyelesaikan masalah dengan S itu dengan sifat yang ada. Saya pikir berbahasa Indonesia cepat. Kalau bekerja ini kayaknya masih barang-barang. Kapela sah. Apa di main bicara mah? Berbagai yang cepat, semua yang berusaha. Jadi ini melatih Bapak Ibu, merupakan Bapak Ibu terhadap sifat anak atau siswa kita di dalam kelas. Jadi bisa Bapak Ibu cermati sifat positifnya seperti apa, sifat negatifnya seperti apa. Sudah Bapak Ibu? Sudah bisa dibahas. Yang sudah nanti bisa dipresentasikan. Ini ibaratnya kasusnya itu siswa sudah dikasih surat laporannya bahwa siswa seperti ini yang dilihat dari sisi yang lainnya positifnya yang punya sifat seperti ini. Ketika telah itu, ternyata harus pakai trik seperti ini sesuai dengan pilihan kita. Jadi melahirkan lagi seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Tidak bisa dibahas. Sudah? Ada yang sudah? Ibu Lutfi sudah? Bu Ana? Jangan matikan saja. Ini juga harus kita selesaikan masalah yang ada.
dengan treatment dari sifat. Ini kita bicara sifat ya. Sifat positif dan sifat negatif. Baru kita rangkaikan kata sehingga yang sifat negatifnya itu bisa diatasi dengan sifat positif. Sudah? Yang saya ulang baca ya. Tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatif, dan yang kedua tuliskan 5 sikap siswa yang memiliki sifat positif, dan yang ketiga tuliskan 1 dari 5 siswa yang memiliki sifat negatif. Maksudnya sifat saya ditulis dari 5 itu, dan yang keempat juga seperti itu, yang positif dari 5 yang positif ditulis 1. Yang kelima itu jadikan 1 kalimat antara negatif dan positif. Ketika ada masalah bisa diselesaikan, ketika negatif bisa diselesaikan dengan positif. Itu kita memecahkan masalah. Pak David sudah selesai. Sudah, silakan bawa kertasnya. Dia pakai otak. Oh tidak harus pakai tulis. Kalau otak lebih banyak. Supaya dibacakan. Ala baca laporan. Ala baca laporan. Tunggu. Ditulis dulu. Bisa? Ilmu teori daripada ilmu dari Sigmund Freud. Sudah? Ibu Lutfi? Sudah. Ayo, silakan maju Ibu Lutfi. Mohon kesediaannya untuk mempresentasikan hasil. Maju deh. Mike. Oh ini Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hasil dari apa yang saya tulis. Yang pertama, sifat atau sikap negatif yang biasanya siswa miliki. Yang pertama, malas literasi, dan bahkan saya menemukan ada siswa yang belum bisa membaca. Terus yang kedua, berbicara kotor atau kasar. Ini saya paling tidak suka. Yang ketiga, tidak tahu atau pesimis terhadap kemampuan dirinya. Baru disuruh misal, bu guru saya tidak bisa. Bu gurunya apa? Itu sifat pesimis. Yang keempat, tidak atau belum tahu alur tujuan hidupnya atau cita-citanya. Biasanya siswa yang malas, bicara kasar, kotor, itu karena dia belum tahu cita-citanya apa. Yang terakhir, critical thinking-nya belum berkembang. Artinya perkembangan otak kanan dan otak kirinya itu belum seimbang. Mereka hanya berkembang di salah satunya. Yang kedua, sifat positif. Namanya kalau ada siswa yang malas, ada siswa yang rajin juga. Terus yang kedua, dapat tantangan, mereka baru semangat. Jadi ibarat di usia remaja, usia anak muda, itu kalau dikasih tantangan, dia lebih semangat daripada kalau cuma disuruh. Gitu. Artinya apa? Kalau dikasih tantangan, pasti kan ada reward, ada hukuman, ada punishment-nya. Jadi saya tidak mau kalau dihukum, jadi saya harus semangat buat mengerjakan tugas dari ibu guru supaya saya dapat reward. Yang ketiga, suka dengan teknologi terbaru. Mereka itu suka kepo dengan apa-apa yang ada di berita. Sehingga ketika saya baru punya akun TikTok, mereka follower saya. Habis itu yang keempat, semangat atau aktif dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, berbicara sopan. Masih ada siswa kita yang berbicara sopan dan baik. Yang ketiga, highlight untuk yang sifat negatif, yaitu berbicara kotor. Itu yang paling saya tidak suka karena itu terkait dengan akhlak moralnya mereka. Yang keempat, highlight untuk yang sifat positif, semangat diberi tantangan. Artinya apa? Kalau guru memberikan tantangan, memberikan games, memberikan ide kreatif di kelas supaya siswa tidak bosan, sambut
Jadi ketika gurunya semangat aja, siswanya ikutan semangat, otomatis kan ada positif di situ, ada semangat di situ. Terus yang kelima, buat kalimat. Jadi siswa yang suka berbicara kotor itu karena kebiasaan atau normalisasi di lingkungan masyarakat atau pengaruh gadget. Sehingga jika siswa diberikan challenge atau diberikan tantangan tertentu untuk pembiasaan diri yang baik, maka mereka akan punya semangat dan tujuan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kalau saya mau bicara kotor, nanti kalau ketemu ibu guru atau ketemu pak guru, nanti saya akan dapat punishment. Tapi kalau saya berbicara baik, saya akan dapat reward. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, apa dulu? Apa dulu? Oke, siapa lagi yang mau berpartisipasi di depan untuk menyampaikan hasilnya? Mungkin ada dari bapaknya Pak Arif, mungkin bisa memberikan sedikit ya hasil dari yang sudah dibuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menanggapi apa yang sudah dipersoalkan ini. Yang pertama tentang sikap siswa yang memiliki sifat negatif, yaitu sering bolos. Sering bolos, ini yang menjadi penyakit luar biasa. Karena kadang kita tidak konsentrasi. Kemarin terjadi Pak, jam terakhir tidak ada satu siswa, otomatis ya pembelajaran tidak dilaksanakan. Berikut yang kedua, malas belajar, tidak ada semangat untuk belajar. Ada seperti yang disampaikan Ibu Lutfi, benar sekali, rasa penasarannya tinggi terhadap sesuatu yang baru, tapi untuk bagaimana mengenali potensi dirinya tidak, sehingga malas menimbulkan rasa ingin cari tahu tentang apa yang harus dipahami dalam belajar itu. Kemudian selanjutnya tidak mengerjakan tugas, usil terhadap teman saat belajar, dan yang sering kedapatan itu ketiduran. Itu yang sikap negatif. Yang positifnya lagi. Yang positifnya ya tetap pasti ada, di samping itu ada yang sering lagi mengerjakan tugas, walaupun sebagian kecil. Adapun yang semangat belajar, ada yang disiplin Pak. Nah, yang disiplin dalam memperhatikan tujuan belajarnya, kebersihannya, dan disiplin dalam merespon apa yang kita sampaikan. Hanya itu sebagian kecil saja. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, santun. Kalau tadi ada yang gitu, di samping kita ada juga yang santun, tapi lebih persentasenya kecil. Peduli terhadap lingkungan belajar. Terus yang nomor 3, dari sifat negatifnya 1 yang dipilih dari 5 sifat negatifnya. usil terhadap teman. Usil terhadap teman. Ya. Terus yang positifnya? Yang positifnya, saya lebih tertarik kepada beberapa siswa yang ada semangat belajar. Iya. Terus kalau digabung jadi satu. Ini di kelas 7, entah bawaan dari SD kelas 7 itu 73 ya. Siapa? Karena mereka sudah tidak mau duduk di papan terus. Saya suka begitu. Walaupun sekarang tidak terlalu bagaimana membuat mereka gebrakan terbang seperti yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir, kapal. Jadikan satu sifat negatif dan positif dalam satu kalimat. Belum tuntas. Oke. Apa sudah lari? Mungkin ada yang sudah tuntas? 2 sudah tuntas? Atau yang 2 minggu? Belum tuntas. Ada lagi yang berpartisipasi? Ya, silakan dulu. Gimana? Selagi siang. Silakan berpartisipasi dulu. Dari hati. Supaya dilihat teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai perintah materi kita menuliskan 5 sifat negatif. Dan yang saya tulis ini adalah kejadian setiap hari saat kita belajar. Jadi dari
Dari kelima sifat yang negatif kalau untuk saya, pertama itu anak-anak banyak yang bolos. Kemudian tidak memiliki catatan, tapi tidak semua ya, sebagian kecil. Kemudian tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Misalnya ini kita kerjakan tugas minggu depan kumpul ya, kadang juga ada yang kumpul, ada juga tidak, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil. Kemudian yang berikut, saat kita jelaskan mungkin materi yang dia tidak suka, mungkin perhitungan, seperti IPA, itu kurang perhatian. Kemudian yang berikut, kalau masuk saat kita menjelaskan, dan selalu ada kata-kata atau kalimat yang kasar dan memperbanyak apa yang disampaikan sampai berhenti. Itu 5 sifat negatif. Kemudian yang positif, kalau ada yang bolos pasti ada yang rajin. Jadi rajin datang ke sekolah. Kemudian catatannya lengkap, hampir sebagian besar. Kerjakan tugas tepat waktu. Kemudian saat kita menjelaskan, perhatian anak itu fokus pada penjelasan guru. Kemudian bicara yang sopan. Saya pilih untuk yang positif, yang negatifnya itu dia keluar masuk saat belajar. Kemudian yang negatifnya kerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalimat yang saya gabungkan yaitu anak tersebut keluar saat belajar karena dia tidak kerja tugas tepat waktu. Itu yang gabungan dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Yang di belakang? Bu Jumi? Belum? Ibu Nur? Ibu Yuni? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan nomor 1. 5 sikap siswa yang memiliki sifat negatif selama kami mengajar. Sebenarnya ada banyak, lebih dari 5. Tapi karena disuruh 5 ya 5. Yang pertama, tidak mencatat. Misalkan tidak mencatat, saya tanya kenapa tidak mencatat? Tidak bawa buku catatan Bu. Kalau begitu tulis di buku tugas. Tidak bawa juga Bu. Kalau begitu di kertas. Nanti di rumah baru kamu salin. Tidak bawa pulpen Bu. Saya pinjamkan lagi pulpen. Ini ada pulpen. Banyak cerita lah, itu lah, kami alasan. Kemudian yang kedua, itu dalam kelas di saat guru sebentar mengajar. Jujur sambil ngajar di kelas 92 itu saya bawa memang itu botol aqua. Keluar mengajar minum, keluar mengajar minum, karena begitu itu. Jadi tenggorokan kering gitu. Tapi itu mau diapa kita tanggung jawab. Yang ketiga, bolos. Nah, mereka biasanya kalau duduk itu tasnya itu masih di belakangnya, tidak simpan di atas meja. Saya tanya kenapa tidak simpan tasnya? Kayak kamu lari saja, ini belum lama kita pulang. Alasannya begini Bu, kita tahu waktu di kelas 7 buku kita sudah hilang, jadi kita hanya dipakai. Kalau itu ya pakai saja, kalau begitu cari minumnya saja. Tapi saya yang tidak nyaman karena dia izinnya buang modal, tapi karena buang tasnya dalam itu bolos lagi, pasti akan masuk. Ternyata betul, tidak lagi masuk. Nah itu. Yang keempat, tidak konsentrasi dalam belajar. Masih ada banyak kadang cerita dulu, ribut dulu, ganggu teman, itu banyak. Kemudian yang kelima, tidak percaya diri dan kadang-kadang malas mengerjakan tugas. Kalau saya dapatin kadang, kenapa tidak kerjakan tugas dulu? Saya malas Bu. Atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang mengerti. Tidak ada Bu. Kamu paham? Iya Bu paham. Tidak, jujur saja saya tidak marah seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terbuka dengan mereka. Tidak, jujur saja saya tidak akan marah. Kejujuranmu untuk juga koreksi ibu saya saat sambil mengajar. Mungkin sambil mengajar terlalu cepat atau terlalu banyak ini itu. Tidak Bu, saya menjadi bahasa malah saja. Ya sudah kalau begitu. Yang kedua, 5 sikap positif siswa selama saya mengajar. Ini sebagian kecil. Yang pertama kadang lucu. Jadi tinggalnya mereka kadang besar tapi kadang tidak lucu. Jadi kadang-kadang kita mengajar tadi yang terlihat besar tapi tiba-tiba tidak senyum sendiri karena lucu. Yang kedua,
Yang ketiga rajin, ada juga beberapa orang masih rajin, bahkan sampai sekarang ini saya lupa namanya itu belum ada apanya, belum ada izinnya, belum ada polosnya, masih versi Aceh-nya. Yang keempat rajin bertanya, itu kalau tidak salah itu yang di tersebut juga namanya. Dia itu kalau masalah pengetahuan masih terlambat, tapi rajin bertanya, misalkan ini sudah jelas, sebentar nih, jelas ulang, sudah ceritanya ini, sudah belum juga gitu. Artinya walaupun mungkin makan waktu, tapi masih ada antusias untuk bertanya, masih alhamdulillah. Kemudian ada juga beberapa orang tidak mengganggu teman, ada juga tidak mengganggu teman, masih serius untuk belajar. Kemudian nomor 3, 1 dari 5 sikap negatif siswa, saya memilih tidak mencatat. Kemudian yang keempat, 1 dari 5 sikap positif siswa, saya memilih rajin bertanya. Kemudian nomor 5, jadikan suatu sifat negatif, tidak mencatat dengan berbagai macam alasan, tapi karena juga rajin bertanya jika ada materi yang Tuhan. Terima kasih. Apa dulu? Iya, terima kasih. Kita sudah dengar semua, ternyata di kelas itu dari penyampaian Bapak Ibu banyak sekali yang perlu kita selesaikan masalahnya, dan di sini perlu kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Jadi ini yang saya harapkan tadi, supaya kita semua dapat berkolaborasi, khususnya masalah penanganan siswa. Jadi mungkin dari teman-teman lain lagi atau waktu kita juga. Jadi saya terima kasih yang sudah menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan dan alami selama proses belajar di kelas. Mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mirip, ada yang sama permasalahannya dan cara mengatasinya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan pada kesempatan ini saya akhiri materi pada bagian menjelang siang ini dengan ucapan alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.